Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Resti Widiawati dengan nomor induk mahasiswa 2210152230, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama, apa itu pengertian dari PKN, dan yang kedua, apa yang membedakan antara PKN ini dengan mata pelajaran lainnya yang ada di sekolah, terutama untuk siswa sekolah dasar. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu apa pengertian dari PKN. PKN ini merupakan kepanjangan dari pendidikan kewarganegaraan, yang dimana ini adalah mata pelajaran yang lebih memfokuskan kepada pemahaman, pengertian, tanggung jawab, hak asasi manusia, dan juga mengatur bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi pedoman dalam berkehidupan, berkebangsaan, dan bernegara. Lalu PKN ini melibatkan tentang sistem pemahaman dan pembelajaran dan menekankan pada konstitusi, sejarah, dan juga hukum-hukum yang mengatur sebagai keluarga negara yang baik dan benar agar terjadi dan tercapainya suatu negara yang adil, makmur, aman, dan juga damai. Nah, yang membedakan antara PKN ini dengan mata pelajaran lainnya yang ada di sekolah, yaitu PKN ini lebih menekankan dan memfokuskan kepada bagaimana caranya berkonstitusi, caranya menghargai hak asasi manusia, bagaimana caranya menjalankan hak-hak itu dengan baik dan benar yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Sementara untuk mata pelajaran lain itu lebih berfokus dan lebih spesifik. Contohnya kepada matematika. Matematika ini lebih berfokus kepada rumus-rumus, yang dimana rumus-rumus ini digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab dari suatu persoalan dari soal yang ada. Lalu misalnya untuk bahasa Indonesia ini sendiri lebih mengajarkan dan memberitahuan kepada kita tentang bagaimana caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang berpedoman kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga ejaan yang disempurnakan, sehingga kita sebagai warga negara yang baik dan benar harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Nah, di mana PKN ini memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap dan kepemimpinan yang baik terhadap peserta didik, terutama membentuk karakter peserta didik, membentuk jiwa kepemimpinannya, dan agar dia menghargai setiap hak dan kewajiban dari setiap individu masing-masing, yang dimana ini adalah bagian integral dari suatu kurikulum pendidikan yang diharapkan dapat membentuk karakter anak bangsa yang akan mempersiapkan dirinya menjadi penerus bangsa dan negara ini sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Mungkin itulah tadi pengertian dari PKN dan apa yang membedakan PKN dengan mata pelajaran lainnya di sekolah, terutama untuk anak sekolah dasar. Semoga informasi yang saya berikan ini memberikan pelajaran dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud media. Media adalah saluran atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau konten kepada khalayak secara luas. Media pembelajaran merujuk pada segala bentuk alat atau materi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman siswa. Ini dapat mencakup bahan ajar, gambar, audio, video, presentasi multimedia, dan teknologi pembelajaran lainnya. Media pembelajaran dirancang untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi peserta didik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Nah, baik. Selanjutnya ada apa sih perbedaan media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dengan media pembelajaran yang lainnya? Jadi, hal ini terletak pada fokus materi dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Untuk media
PKN ini kan lebih menekankan pada pemahaman aspek-aspek kewarganegaraan, nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan media pembelajaran yang lainnya itu akan disesuaikan dengan konten spesifik dari mata pembelajaran tersebut. Misalnya, dalam mata pembelajaran matematika, ia berfokuskan kepada konsep-konsep matematika seperti berhitung, tambah-tambahan, pengurangan, perkalian. Terus ada media pembelajaran pada bahasa, itu menekankan pada keterampilan berbahasa dan pemahaman teks. Jadi dengan kata lain, perbedaan utama itu terletak dari muatan materi dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh mata pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya saya Diva Sri Utami akan memperkenalkan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Jadi, kelompok kami telah membuat media pembelajaran berupa pop-up book. Bisa kalian lihat, ini adalah salah satu contoh media pembelajaran pop-up book. Apa sih itu media pembelajaran pop-up book? Pop-up book adalah media pembelajaran berupa buku yang di dalamnya ada materi pembelajaran yang dikemas sekreatif mungkin. Selain memuat materi, pop-up book juga menampilkan gambar-gambar animasi dan objek 3 dimensi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pop-up book adalah alat peraga 3 dimensi yang dapat menstimulasi imajinasi anak dan pengetahuan sehingga dapat memudahkan anak untuk mengetahui penggambaran bentuk suatu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva. Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran, lalu apa yang perlu diperhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN, dan model pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pertanyaan kedua, apa yang perlu diperhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN? Hal yang harus diperhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN adalah: yang pertama, model pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, model pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dan ketiga, model pembelajaran harus sesuai dengan kondisi kelas. Pertanyaan yang ketiga, model pembelajaran apa yang digunakan saat pembelajaran? Kelompok kami menggunakan media pembelajaran dalam bentuk pop-up book. Nah, media pop-up book ini cocok digunakan untuk model pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik dapat bekerja sama membuat pop-up book untuk memahami dan mengekspresikan konsep tertentu. Dengan menggunakan media pop-up book ini juga mendukung model pembelajaran kolaboratif dan visual, di mana dengan menggunakan model tersebut dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pengalaman interaktif, dan peserta didik dapat melihat pop-up book dalam bentuk 3 dimensi pada materi pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita belajar, kita absen dulu. Najwa hadir. Oke, jadi yang sudah hadir satu orang lah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin lah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Silahkan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. semangat! Semangat!
ada di sekitar kita. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apa yang kalian tahu mengenai keberagaman adat istiadat? Ada yang tahu? Ya, dia adat istiadat itu adalah perilaku budaya atau aturan yang terjadi di dalam suatu daerah yang terjadi secara turun-temurun. Jadi, adat istiadat itu contohnya kayak baju adat, upacara adat, rumah adat, seperti itu. Terus kalau ya di Kalsel ini rumah adatnya tuh ada tau lah rumah adat apa namanya? Apa? Rumah Banjar, iya rumah Banjar. Namanya Rumah Adat Rumah Banjar Hubungan Tinggi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan identifikasi, siswa dapat mengamati keragaman adat istiadat di sekitarnya dengan baik. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat menceritakan keragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya dengan lantang. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai keragaman adat istiadat. Jadi adat istiadat tadi adalah suatu perilaku atau kebudayaan atau kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun di lingkungan atau di suatu daerah. Jadi adat istiadat ini sifatnya lokal, yaitu di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Indonesia itu kan banyak budaya-budayanya, banyak suku bangsanya, tapi di setiap daerah pasti berbeda. Seperti di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah itu berbeda. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di daerah Kalimantan Selatan kayak ini loh, coba bentuk baju adatnya. Kalau ini biar apa? Iya Jawa, betul. Kalau ini ule balang. Ini nama bajunya ule balang. Kemudian kain adat di Kalimantan Selatan melalui perkembangan dan modifikasi, yaitu baju kebaya panjang, baju pengantin Banjar, Bamar, Galung, modifikasi yang kayak gini. Terus lagi Jawa Timur, ini Jawa Timur. Jawa Timur mempunyai baju adat tradisional yang beragam, salah satunya yaitu baju manten ini. Biasanya namanya Solo Paisan. Adat istiadat yang ada di Indonesia ini ada cuma hanya baju adat, pakaian adat di rumah adat, habis itu senjata tradisional. Itu pun berbeda-beda. Kalau di Kalsel apa senjata tradisionalnya, ada yang tahu? Iya betul, mandau. Habis itu upacara adatnya, biasanya upacara adat ini upacara pernikahan tadi, pemakaman. Habis itu upacara sebelum memanen padi. Kalsel ini tempat tinggal kita ini ada istiadat apa aja. Jadi kita belajar. Kita mau bagi kelompok sebelum ada video pembelajaran. Silakan bentuk kelompok. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah siap? Ya. Oke, silakan ditonton video pembelajaran ini. Budaya di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Awang di Maluku, suku Batak di Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu. Selain ada keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budaya, mulai dari adat, tanda daerah, lebih dahulu. Ada banyak sekali rumah adat di Indonesia. Misalnya, ada rumah gadang dari Madura, kemudian ada rumah panggung dari Jambi, dan ada rumah Konai dari Papua. Selain rumah adat, ada juga loh baju adatnya. Misalnya, ada kaos baju Papua. Itu tadi yang ada di Indonesia. Habis itu Ibu mau kalian
mendiskusikan dengan kelompok kalian apa aja yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Contoh adat istiadatnya. Ada bacaan yaitu tradisi rasulan di Gunung Kidul. Ini merupakan salah satu contoh adat upacara adat yang ada di Indonesia, yaitu khususnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Silahkan dibaca dulu. Kalian menceritakan kembali tradisi rasulan yang ada di daerah Gunung Kidul ini. Karena Bu Pian maju untuk menceritakannya lah. Silahkan diskusikan dulu, dibaca dulu. Tuh. Banjar, Iya, rumah adat Banjar, betul. Habis tuh bagi. lagu Banjar, Wah, tepuk semangat. Semangat. 3 rumah adat, Nah, 4 lagu daerah, 5 lagu daerah, 4 hidupan. ya. Salut. 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 Oke. Jadi itu tadi tradisi rasulan yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, kemudian tadi sudah selesai diskusi kita. Adakah yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi ada istiadat itu tadi apa? Ada yang ingat? Ada istiadat tadi? Iya, contohnya ada istiadat yang ada di Indonesia, ada baju adat. Apa lagi? Rumah adat, Ya, rumah adat. Apa lagi? bahasa daerah, Bahasa daerah. Apa lagi? upacara adat, Iya, upacara adat. Contoh upacara adatnya apa? mandi, Iya, bermandi-mandi. Abis tuh, apa lagi? Ya, berungsung tadi untuk upacara adat. Untuk pengantin. Jadi, adat istiadat di Indonesia itu ada banyak karena Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa. Ya. Pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan pembelajarannya? Menyenangkan. Belajar. Ya, Ibu mau terima kasih karena sudah mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang salah pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai keanekaragaman adat yang ada dalam masyarakat. Menutup kegiatan kita hari ini, ada yang mau memimpin doa lagi? Ya, baca doa.
baik, pelajaran kita hari ini Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi